Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik saya lagi ke pelajaran materi kita sejarah selanjutnya. Setelah kemarin kita mengenal yang namanya zaman prasejarah, ya. Mengenal yang namanya zaman prasejarah, artinya zaman dimana kita sebelum mengenal tulisan. Di sana ada yang namanya kepercayaan juga. Sebelum kepercayaan bahkan jenis manusia seperti apa, dari yang tadinya tidak berakal sampai berakal sehat. Sekarang tidak lagi berakal sehat mungkin. Oke. Selanjutnya kita setelah zaman prasejarah kita masuk ke zaman sejarah, di mana di sana diawali dengan yang mengenal yang namanya tulisan. Siapakah yang membuat tulisan ini? Adalah dikatakan zaman Hindu-Buddha. Ya, jadi setelah tidak memiliki agama tapi kepercayaan, ya, yaitu animisme dan dinamisme dan juga Taoisme, masuklah ke zaman peradaban Hindu-Buddha. Kenapa kita satukan di sini Hindu sama Buddha? Karena pada dasarnya Hindu-Buddha itu dari satu asal yang sama, dari satu daerah yang sama. Bila kalian pelajari lebih dalam lagi, harusnya kita bertemu ya untuk mempelajari tentang Hindu-Buddha ini. Tapi saya di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Awal mula masuknya zaman sejarah di Indonesia itu pada abad ketiga Masehi. Kenapa? Karena di sana ditemukan yang namanya prasasti Yupa dengan tulisan Palawa dengan bahasa Sanskerta. Ya. Siapa yang membawakannya? Yaitu kerajaan Kutai. Kenapakah kerajaan? Karena Hindu-Buddha berasal dari India dan India identik dengan kerajaan pada saat itu. Nah, siapa yang memiliki wilayah kekuasaan maka di sana adalah yang namanya raja. Bahkan di India sendiri itu ada yang namanya kasta. Apa itu kasta? Itu adalah tingkatan pandangan manusia. Artinya ada si kaya, si miskin, bahkan lebih dari itu. Ya. Oke, balik lagi ke zaman sejarah. Otomatis ketika ada tulisan di Indonesia dengan buktinya yang nyata, yaitu prasasti Yupa dengan tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta, bisa dipastikan kebenarannya dan sejarahnya bisa dibuktikan, bukan lagi mitos ataupun dongeng, ya. Berarti itu fakta. Indonesia masuk zaman sejarah pada abad ke-3 Masehi, artinya abad ke-300 Masehi. Artinya pada tahun ke-300 Masehi, bukan abadnya abad ke-3 Masehi, berarti satu abad 100 tahun, maka 3 abad 300 tahun Masehi. Oke, yang membawakannya kerajaan Kutai yang dipimpin oleh raja siapa? Mula Warman, ya. Mungkin itu raja yang sering kita ketahui, ya. Tuh. Nah, kita flashback lagi, kok bisa Pak agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia? Kita runutkan kembali ke belakang, karena kok tiba-tiba bisa jadi zaman Hindu-Buddha di Indonesia? Itu dimulai dari zaman perdagangan. Banyaknya pedagang-pedagang Hindu, pedagang-pedagang Buddha, bukan pedagang sih ya. Iya, bisa dikatakan pedagang juga. Oke, kayak gini aja. Sebenarnya ada 4 alasan kenapa Hindu-Buddha bisa sampai ke Indonesia dan merubah tatanan Indonesia yang tadinya animisme dinamisme dirubah menjadi yang namanya beragama Hindu dan Buddha. Pertama adalah Brahmana. Ya. Teori Brahmana. Ya, pertama teori Brahmana. Apa itu teori Brahmana? Yaitu teori di mana para penyebar agama Hindu dan Buddha yang istilahnya kalau di Islam itu ustadz-ustadznya itu menyebarkan melalui perjalanan. Mereka menyebarkan dari wilayah ke wilayah, dari India turun ke Thailand, pokoknya masuk ke daerah tatanan Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia atau Nusantara. Pada saat itu dikatakan belum Indonesia tapi Nusantara. Oke, sampai sini paham? Semoga paham. Ya, pertama teori Brahmana yang artinya ustadz-ustadznya, kalau kita bilang umat Islam itu ustadz-ustadznya menjelajah, ya, menyebarkan agama.
Yang kedua teori kesatria. Apa itu teori kesatria? Yaitu di mana para raja-raja Hindu di India memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Tenggara. Artinya ibaratkan kalau kita diam di Pangkalan Bun, dia meluaskannya ke Sungai Rangit. Dari Sungai Rangit dia ke Sampit, dari Sampit dia ke Palangka dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya sampailah di seluas Kalimantan. Itu proses penyebarannya kesatria. Mendirikan kerajaan-kerajaan kecil terus menerus sampai ke Nusantara. Akhirnya di mana ada raja, di situ pasti rakyatnya atau penduduknya mengikuti agama yang dipercayai oleh rajanya. Ya. Rajanya Hindu, otomatis rakyatnya juga Hindu. Rajanya beragama Buddha, otomatis rakyatnya juga beragama Buddha. Seperti itu, pengikutnya dan lain sebagainya. Itu teori kesatria. Yang ketiga adalah teori sudra. Apa itu teori sudra? Ini teori pedagang ya, yang lebih kuat. Kenapa dikatakan lebih kuat? Karena perdagangan pada saat itu, bahkan sebelum Hindu Buddha masuk pun, Hindu Buddha masuk ke Indonesia, ini perdagangan Hindu Buddha ini sudah ada ke Nusantara. Bukan perdagangan ya, istilahnya kalau zaman dulu barter lah, sistem barter. Dari India membawa kain, membawa rempah-rempah, datang ke Nusantara juga sebaliknya, mengambil keuntungan dan saling berbagi informasi, pengetahuan dan kebutuhan. Pada saat itu ada informasi, ada kebutuhan pangan, dari mereka butuh ke Indonesia butuh padi, dari Indonesia ke sana butuh sutra, itu pula sebaliknya. Ya, itu katakan teori sudra. Yang selanjutnya teori Waisa. Apa itu teori Waisa? Yaitu teori di mana para budak-budak India, ya kalau kita katakan budak itu pembantu kasta terbawah dari golongan India. Dari mana pembantu-pembantu tersebut mereka dibawa atau dibawa oleh kekuasaan raja, ya, dibawa oleh kekuasaan raja, lalu menyebarkannya ke seluruh, ya sama teorinya sama kayak si apa ya, kayak Brahmana, tapi lebih minim kalau sudra, kalau Waisa ini lebih minim karena sangat sedikit sekali pengaruhnya untuk penyebarannya ke Nusantara. Karena sosoknya mereka adalah seorang pembantu, di mana pembantu adalah minim dengan pengetahuan, tapi tetap disebarkan sepengetahuan mereka aja. Mungkin kalau dibilang kayak ya bukan santri juga sih, kalau santri ya tahu agama ya, tapi lebih orang biasa tapi tahu dia memiliki agama gitu kan, memiliki kepercayaan, memiliki Tuhan yang nyata dan jelas gitu. Yang selanjutnya ada 5. Yang satu lagi adalah yang namanya teori arus balik. Apa ini teori arus balik? Seperti ini untuk penyebarannya. Datanglah tokoh agama Hindu ke Indonesia. Ada orang Indonesia yang mempelajari itu ke gurunya yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara nih. Misalnya si A adalah seorang guru dan si B adalah seorang Indonesia, ya, belajar di Indonesia. Nah, menggali ilmu lagi, si B ini dia pergi ke India untuk mempelajari ilmu yang benar-benar pasti dan balik lagi ke Nusantara dan disebarkan oleh orang Indonesia itu sendiri. Jadi biar cara bahasanya, cara penyampaiannya lebih enak, lebih jelas. Karena pada saat itu keterbatasannya adalah bahasa. Hanya sedikit orang yang menguasai bahasa India, bahasa Sanskerta, ya, sangat minim sekali orang Nusantara. Karena itu harus mempelajarinya seiring berjalannya waktu, ya, dan sangat sulit sekali untuk menyebarkannya kalau tidak memakai bahasa Nusantara itu sendiri. Saya katakan saya orang Jawa Barat, tapi yang menyebarkannya adalah orang Mendawai atau orang Kampung Baru, ya. Dengan bahasa mereka otomatis dong saya susah dong untuk mencernanya, untuk memahaminya. Harus menggunakan istilahnya, kalau saya dari Jawa Barat ya pakai bahasa Sunda di sana untuk menjelaskannya. Seperti itu. Itu teori arus balik, ya. Nah, jadi saya harus belajar dulu ke Mendawai
untuk memahami bahasanya, untuk memahami arti yang apa yang diajarkan. Habis itu saya balik lagi ke Jawa Barat untuk menyebarkannya. Itu teori arus balik. Jadi ada bisa dikatakan 5, yaitu teori Brahmana dengan oleh kiainya yang menyebarkan, teori kesatria dengan menyebarkan kekuasaan atau perluasan wilayah. Yang ketiga teori Waisa, yaitu dengan jalur perdagangan, sembari berdagang sembari menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ini sama kayak yang dilakukan Islam. Yang keempat teori Sudra, yaitu dengan kalangan pembantu atau kalangan kasta terbawah pada di India pada saat itu, di kasta di India. Yang terakhir ada teori arus balik, di mana teori tersebut mengatakan bahwa orang Indonesia sendiri itulah yang menyebarkannya ke Nusantara. Supaya apa? Supaya lebih paham dan lebih dicerna oleh orang-orang Nusantara. Ya. Kok bisa Pak? Bisa dicerna? Pan kita juga sudah memiliki yang namanya kepercayaan, sudah memiliki yang namanya ilmu. Kenapa kok bisa gitu kan kita berpindah ke agama Hindu? Ini jangan heran ya ketika kenapa orang-orang sejarah sudah paham dengan karakter orang Indonesia. Di mana ada sesuatu hal yang baru pasti mereka pelajari dan mereka sukai gitu kan. Ya apalagi kebudayaan. Ya contohnya sekarang aja dari tahun 2012 sampai sekarang K-pop merajalela gitu kan. Ya nggak salah. Karena itu kebudayaan sifat karakter orang-orang Nusantara itu seperti itu. Ada hal yang baru yang enak untuk dicerna, mereka lakukan dan mereka publikasikan dan mereka laksanakan. Itu kan dulu juga sama, ada orang baru, kita tidak memiliki agama, tapi kita memiliki kepercayaan. Oh ternyata sama nih, ada istiadatnya, mulai dari sesajennya ada, tapi ditambahi dengan lagu-lagu, dengan tarian-tarian gitu kan, dengan adat istiadat yang lebih mengena di hati mereka. Oke gitu kan, wah ternyata ini agamanya lebih seru nih, Tuhannya juga lebih jelas nih, ada namanya ya. Bahkan mereka memiliki kitab, Hindu memiliki kitab itu, yang kedua adalah Buddha memiliki kitab itu. Oke ya, tugas kalian sekarang adalah apakah nama dari kitab Hindu, dan yang kedua adalah apa itu kitab Buddha ya. Apa itu kitab Hindu, yang kedua adalah apa itu kitab agama Buddha, agama Hindu dan agama Buddha ya, beserta pengertiannya ya. Kalau misalnya kalau di Islam yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan ke seluruh umat Islam di Indonesia. Nah, kalau Hindu apa nih? Kalau Buddha apa nih? Beserta pengertiannya. Itu saja tugas buat kalian, cuma 2. Apa itu? Kitab agama Hindu dan kitab agama Buddha. Oke, sampai sini. Semoga tidak ada pertanyaan. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Beserta jawabannya juga ya. Jawaban yang tadi yang saya suruh tugaskan juga tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya Nurman Hidayat di mata pelajaran sejarah kita yang keempat. Semoga bermanfaat, dan untuk nilai UTS semoga kalian bisa menerimanya. Karena apapun yang ada di nilai UTS itu adalah hasil yang kalian dapatkan dari tugas-tugas yang kalian laksanakan. Jangan banyak mengeluh, tonton videonya, jangan lupa di subscribe dan di like. Dan kalian juga sudah mendapatkan kuota gratis dari pemerintah. Jangan cuma buat lihat TikTok, tapi sesekali lihat channel YouTube saya. Oke. Sekian dari saya Nurman Hidayat. Terima kasih. Dadah.